Oke, jadi pada video ini saya akan sharing mengenai bagaimana menggunakan salah satu tools dari image processing, yaitu image segmentation. Di sini saya menggunakan teknik yang namanya color space. Jadi dengan color space itu nanti uh, saya akan memisahkan objek-objek warna yang menurut saya itu istilahnya itu sesuai dengan apa yang saya ingin. Seperti ini, saya ingin memisahkan gitu kan dari objek-objek ini yang saya buat. Saya akan mengambil warna kuning aja gitu. Nah, untuk membuat gambarnya, kalian tinggal buat aja atau bisa menggunakan gambar lain terserah, asalkan nanti batas range colornya gitu, tentang colornya itu sesuai gitu. Karena ini saya menggunakan uh, range color dari warna kuning, yaitu seperti ini, dan height-nya seperti ini ya. Kemudian kalian bisa lakukan juga seperti saya ini. Ini hanya untuk simulasi. Jadi setelah kalian bikin gitu gambar, saya ini buatnya di aplikasi Paint. Jadi di sini saya buat gambar, kemudian saya save dengan file yang bernama warna gitu, dengan file of type-nya yaitu PNG. Gitu. Nah di sini kalian bisa lihat saya ngambil file warna dengan file type-nya itu PNG. Jadi kalau misalkan saya running, nanti yang akan keluar itu adalah warna kuning. Karena di sini saya ingin mengambil warna kuning. Yang lainnya nanti nggak ada. Oke, sebelum saya jelaskan codingannya, saya akan coba jalankan dulu. Seperti biasa, kalian bisa tekan di keyboard kalian F5 secara langsung atau seperti yang saya lakukan ini. Oke, jadi adalah hasil dari segmentation yang saya lakukan. Tadi kan di sini ada warna merah, di sini kan ada warna apa tadi? Ya ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru gitu kan. Tapi di sini saya lakukan uh, segmentasi gitu. Artinya saya akan ambil yang warna kuningnya aja. Ya. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, untuk penjelasan kodenya sebenarnya simple ya. Ya itu dia, kita menggunakan Python ini sebenarnya simple banget. Beda dengan menggunakan bahasa lain. Tapi sebenarnya sih tergantung dari kalian sih. Kalau saran kalian orang yang nggak mau ribet gitu ya, kita gunakan Python aja gitu yang simple-simple aja. Kalau misalkan kalian pernah belajar C atau C++ itu sebenarnya uh, bagus juga karena kan si OpenShift ini kan writernya by C++ gitu atau C gitu. Nah tapi keuntungannya gitu kan OpenShift di Python itu uh, dia itu bisa di extended gitu dengan si C++, artinya ketika kita menjalankan program OpenCV itu sebenarnya yang akan merunning di background atau di latar belakang itu C++. Gitu. Jadi keuntungan OpenCV Python ini yang pertama itu kalian bisa menggunakan kode yang simple banget. Kedua, kalian uh, bisa merasakan istilahnya tuh processing yang mirip ketika dijalankan di atas bahasa C. Gitu. Karena yang saya bilang tadi, OpenCV ini meskipun dengan Python, tapi tetap ketika melakukan suatu processing, yang diserahkan semua kodenya ke C++. Jadi cepatnya sama. Nah, kemudian di sini saya menggunakan HSV. Kenapa? Karena kan yang saya gunakan adalah color space. Jadi untuk yang perlu kalian ketahui kalau color space itu sebenarnya banyak, ada RGB gitu kan, terus HSP salah satunya gitu. Karena saya menggunakan HSP karena dia itu lebih tahan terhadap atau sensitif gitu terhadap kontras gitu. Jadi istilahnya lebih sesuai lah kalau misalkan kita menggunakan image segmentation, menggunakan color space dengan metode in range nih. Jadi ini lebih baik gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu HSP itu color space-nya kayak gimana, nah ini seperti ini gitu. Ada seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ada hue, stage, saturation sama value gitu. Nah, terus kembali lagi ke codingannya.
Nah ini adalah low yellow, jadi batas warna kuningnya segini, batas warna yang paling rendah ya, yang paling tinggi itu segini. Nah, sebenarnya kalian juga bisa lakukan warna-warna lain gitu kan, nanti saya akan kasih cara. Kalau misalkan untuk warna merah gimana nanti saya akan coba. Nah, kemudian dari sini yang tadi dari gambar warna yang ini, yang tadi ini, terus kemudian di save, terus udah gitu nanti akan dibaca. Ya kalian tinggal tulis ini aja udah, dia udah tahu kok lokasinya di mana. Kalau saya ini ditaruh uh, di set gambar color gitu kan. Cuma di sini saya gambar warna gitu ya. Kalau untuk codingan sama, codingan sama ini shotnya sama. Mungkin agar lebih baik ya, satu ini aja, satu directory aja gitu. Nah kemudian setelah dibaca gitu, dirubah di GR2 HSI. HSP ini kemudian nanti akan bentuk HSP ya, bentuk warna HSP. Terus nanti dia kita akan kasih batasnya dulu. Kemudian kita akan lakukan sebuah segmentation dengan menggunakan function in range. Sebenarnya kalau misalkan secara teoritikal gitu kan, secara algoritma matematika ini sebenarnya yang bekerja di dalamnya itu cukup rumit juga ya. Tapi di sini kita hanya menggunakan functionnya ya. Ya ketika kita sudah tahu tujuannya seperti itu ya, yang penting kita sudah tahu lah mau kemana gitu kan. Kita menggunakan sebuah function itu untuk apa? Itu aja. Itu juga udah bagus. Kemudian di sini kita lakukan yang tadi nih, HSP, low yellow-nya sama high yellow. Jadi nanti dia berbentuk HSP juga, kayak gini juga nih. Cuma nanti kita akan ngambil nih, yang ini antara range ini sama ini, itu dia akan di masking ya. Lakukan masking. Udah ini, selainnya kita di bitwise. Selainnya itu akan di bitwise, jadi yang akan muncul itu yang warna masking yang tadi, yang warna kuning tadi. Sehingga gambarnya itu akan seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian kalau misalkan saya ganti pengen warna merah gitu. Oke. Sebelumnya kalau misalkan saya coba ini ya, tadi transparan gitu kan. Nah, kalau saya lindungi gini gitu kan, artinya kan ada kotak gini ya. Ada kotak apa namanya? Putih. Berarti kan kalau yang kita lakukan, saya save dulu. Berarti kan nanti yang akan kami yang kuning ini kan. Coba kalau misalnya saya jalankan lagi ya kodenya. Saya langsung aja F5. Nah, jadi yang tadi kan ini merah sama putih. Jadi yang ngambil tuh warna kuning gitu kan. Seperti itu contohnya. Terus kalau warna merah kayak gimana ya? Sebenarnya simpelnya kita tinggal ganti aja warna yang tadi gitu kan. Yang tadi warna ini. Kebetulan saya di sini sudah ngerangkum kalau warna merah tuh kayak gini. Kode-kodenya juga banyak di internet. Yang penting sebenarnya kalau kopas-kopas itu yang penting nggak masalah sih. Misalkan kalian paham aja cara penggunaannya. Gitu. Jangan sampai kalian kopas tapi kalian nggak ngerti maksud dari kodenya, itu yang berbahaya. Gitu. Jadi kalau ada yang error, kalian sedih dan yang repot. Nah, kalau saya kasih try and error, artinya kan logikanya udah pas. Gitu. Kalau saya ingin ngebatasi warnanya ini gitu, range ini gitu. Kalian nanti si entrance ini yang akan bertanggung jawab. Gitu. Terus image 2, gitu. Ini adalah hasil. Kemudian kita upload. Jadi ini nggak ada looping, cuma upload aja. Ini simple banget. Gitu. Nah, kalau misalkan saya save kodenya, terus saya jalankan. Nah, sebenarnya ini udah save ya. Dia akan ngambil warna merah. Gitu. Nah, oke, jadi seperti jadi kita akan ngambil warna merah ini sama ini. Gitu. Yang lainnya nggak keambil. Gitu. Nah, ini sebenarnya udah di save ya, jadi warna red, cuman dia nggak nge-refresh tampilannya. Tadi saya buka dua paket text editor, satu yang namanya Sublime, yang kedua ini saya menggunakan yang ID pattern yang bawaan Python. Jadi saya intinya saya menggunakan ini karena biar mudah aja sih ngerani. Kalau misalkan ini kita harus ke CMD terus directory-nya terus jalanin color.py. Nah, jadi sebenarnya itu aja sih cara lakukan image segmentation. Jadi sebenarnya kode Python ini simple banget. Itu sih pilihan aja, kalau misalkan kalian suka dengan Python ya bagus banget. Tapi
Pengalaman saya selama belajar bahasa pemrograman khususnya assembly ini bagaikan langit dan bumi gitu kalau Python. Oke, itu aja. Semoga dengan apa uh, semoga dari video ini kalian bisa memahami bagaimana proses segmentation. Jadi dengan segmentation ini nanti itu banyak banget kalian bisa improve gitu kan lebih baik lagi. Ini hanya sekilas saja dari dunia image processing.